Ya, berarti nanti IZ-nya berapa? Ini ada B, ini ada H. Ya. BH pangkat 3/12 ya. Masih ingat? Ya, IZ. Ya. Tapi nanti kalau diputarnya adalah di sumbu Y, maka nanti lain. Ya. IY sama dengan HB pangkat 3/12. Ya. Nah, ini beda karena B-nya lebih lebar daripada H. Ya. Nanti secara ini defleksi ya, kelihatan secara visual ya. Defleksi yang diberikan, misalnya gaya yang diberikan itu sama. Ya, defleksi yang terjadi antara kalau misalnya kita berikan FZ dengan FY, besaran mana defleksinya? Tentunya besaran delta Y. Ya, karena apa? Momen tahanannya itu nanti lebih kecil. Ya, momen tahanannya itu nanti lebih kecil. Ya, baik. Nanti coba di ini lagi ya. Di review lagi untuk mata kuliah statika ya. Statika. Ya. Baik, untuk kombinasi daripada spring ya, dari pegasnya adalah seperti ini. Ya, kalau paralel berarti sama-sama menerima gaya yang sama-sama menerima gaya dengan defleksi yang sama kalau paralel itu ya. Ya. Kemudian kalau seri ya, gaya yang diterima oleh pegas satu dengan pegas yang lainnya itu sama, tapi defleksinya yang berbeda ya. Berbeda dengan kalau yang paralel. Paralel itu dua-duanya dia ditarik dengan perpindahan yang sama, tapi gaya yang terjadi kalau K1 dan K2 berbeda, berarti dia gayanya berbeda ya, karena dia dipaksa untuk defleksi yang sama. Ya, untuk perhitungannya untuk seri dan paralel tentunya sudah familiar ya. Baik. Ya, kalau yang ini ya, ini adalah contoh untuk pegas torsi. Ya, dia yang dibebani rotasi. Ya. Kalau demikian dia dipuntir. Ya, dipuntir. Nah, ini untuk seri atau paralel? Pegas ini untuk seri atau paralel? Ya, ini seri apa paralel? Seri ya, Bu. Seri. Seri. Ya, seri. Karena apa? Ada di titik 1, titik 2, ini ya, 1 titik 1, titik 2, titik 3. Ya. Misalnya di apa nih, di batang atau di batang berongga ya, yang titik
1, 2 ini, ya, yang benda ini, yang benda pertama, itu dia kalau misalnya dipuntir, maka dia akan mempunyai defleksi. Ya, mempunyai defleksi demikian misalnya. Ya. Kemudian untuk yang 2, 3, ya, defleksinya ini dilanjutkan. Nah, ya, sehingga defleksi puntirnya itu berbeda. Ya, defleksi puntirnya ini berbeda. Ya. Lain lagi kalau misalnya kasusnya dia adalah demikian. Ya, dia jadi 1. Ya, jadi 1. Sehingga kalau kita puntit, maka di sini ada defleksi yang sama. Ya, defleksinya sama. Antara yang oranye dengan yang biru ini mempunyai defleksi yang sama. Jadi kalau demikian susunannya menjadi paralel. Ya, menjadi paralel. Nah, nanti bisa di ini, ya, ini ada kalau kita ekivalenkan, ya, untuk yang pegas seri tadi, ya, kita punya persamaan ini. Ya. Baik, berikutnya kalau ini contoh yang sudah aplikatif, ya. Ya, misalnya ini adalah sebuah drum, ya, drum yang digunakan untuk kren, ya. Drumnya diletakkan pada beam, ya. Sedangkan drum ini ada rope-nya, ada talinya. Talinya dipakai untuk menarik massa, ya. Nah, ini dari beam ini, ya, dari beamnya dia menahan gaya W, ya. Kemudian dari rope-nya dia juga menahan gaya di sini ada gaya W juga, ya. Rope-nya itu ditarik oleh gaya W, ya. Kemudian gaya W itu merupakan beban daripada drumnya, ya. Kita anggap drumnya itu tidak ada massanya, ya. Massanya itu yang kita analisa hanya dari bebannya saja, ya. Sehingga beamnya itu dibebani oleh gaya W, ya. Tapi nanti kalau realnya drum ini ada, ya, bebannya ada, ya. Gimana kita menganalisa, ya? Dari beam, ya, kita uraikan beam dan rope, ya. Dari beamnya dia mendapatkan gaya W, ya. Kemudian rope-nya dia juga mempunyai dibebani oleh gaya W, ya. Nanti beamnya dia akan terdefleksi gini, ya. Kemudian si rope-nya dia sendiri juga akan tertarik, ya, tertarik oleh gaya. Ya, sehingga susunan daripada beam dan rope itu bisa seri, ya. Nah, kalau ini adalah defleksi beam, ya, kemudian ini adalah defleksi rope, ya. Nah, kalau demikian, apakah defleksi beam sama defleksi rope itu sama? Ya, tidak. Ya, berarti nanti kita susun sebagai seri, ya, karena defleksinya tidak sama. Sehingga kita bisa modelkan seperti ini. Ya, kita modelkan seperti ini, disusun seri. Ya, kemudian kita ekivalenkan, kita wakili dengan 1K. Ya, wakili dengan 1K yaitu K ekivalen. Ya, bagaimana kita mencari K ekivalen? Ya, kalau ini seri berarti tadi ya K ekivalen sama dengan KB KR dibagi dengan KB plus KR. Ya, ini adalah untuk K ekivalen.
Ya, ini ada juga yang untuk green. Ya, bagaimana kita mencari K ekivalennya. Ya, jadi ini ada tali, ya, kemudian ini ada beban, kemudian di sini ada penyangganya. Nah, penyangganya dia juga punya kekakuan, ya. Nah, berarti bisa kita cari K-nya, ya. Untuk penyangganya dia juga punya K sendiri, ya. Nanti kita ekivalenkan, ya. Kebetulan di sini yang hurufnya yang di sini dia tidak dihitung, ya, diabaikan. Berarti hanya K1 dan K2, ya. K1, K2 ini nanti bekerjanya secara seri atau paralel, ya. Nanti kita wakili dengan K ekivalen. Ya, demikian untuk elemen pegas, ya, disusun secara seri atau paralel. Baik, ada pertanyaan mungkin? Ya. Ya, silakan. Ya, tergantung kita, ya. Kita ingin mengabaikan atau memperhitungkan. Ya, kalau diperhitungkan tentunya ada, ya. Ya, mungkin karena ini dia di atas, ya, jadi kita abaikan. Tapi kalau nanti dia posisi W-nya dia di bawah, kita harus memperhitungkan talinya ini. Ya. Ya. Izin Bu. Silakan. Saya masih sedikit bingung yang menentukan seri sama paralel tadi, Bu. Itu kan kalau seri itu kan gayanya sama tetapi defleksinya beda kan, Bu? Iya. Kalau misalnya gayanya sama dan defleksinya sama gitu, Bu, itu termasuk apa ya, Bu? Gayanya sama, defleksinya sama. Atau mungkin sebaliknya gayanya berbeda dan defleksinya juga berbeda gitu, Bu. Apakah tidak bisa, Bu? Gayanya sama, defleksinya sama. Gayanya sama. Oh, kalau gayanya sama, defleksinya yang sama, ya berarti K-nya sama. Paralel, tapi K-nya sama. Ini F, ini K, ini K. Ya, defleksinya sama. Ya. Kalau misalnya defleksinya berbeda dan apanya yang berbeda, Bu? Gayanya juga berbeda, Bu? Defleksinya berbeda, K-nya berbeda. Apa ya? Ini masuk ya, K-nya sama, defleksinya sama. Kalau
K-nya berbeda, defleksinya berbeda. Seri. Kalau seri, F-nya sama ya. F-nya sama ya. Atau memang harus dari atau defleksinya saja dilihat ya, Bu? Defleksinya saja yang dilihat. Enggak juga gitu ya. Ya. Kalau K-nya berbeda, defleksinya berbeda. Itu apa ya? Kalau seri, ya, meskipun K-nya berbeda, nah, K-nya berbeda, ini K1, ini K2. Oh, K-nya berbeda ya. Gayanya sama ini, ya, tapi K-nya berbeda, bisa aja berbeda. Ya, ini maksudnya F, ya, gaya yang diterima oleh K1 dan K2 itu sama. Ya. Bisa jadi kalau K1, K2 berbeda, defleksinya juga berbeda. Gaya yang diterima oleh pegas. Ya, gaya yang diterima oleh pegas ini sama. Ya, misalnya ini K2. Gayanya sama, yaitu F. Ya, yang K1 juga dia gayanya sama, itu adalah F. Ya. Tapi karena K-nya berbeda, K1 dan K2, tentunya defleksinya pasti berbeda. D2, ini delta 1. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, gitu ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Baik. Ya. Jadi yang rupnya yang di sini kenapa tidak diperhitungkan? Ya, kita bisa mengasumsikan tidak diperhitungkan karena dia mungkin ada di atas ya, mulurnya itu tidak signifikan. Ya, jadi dia tidak diperhitungkan. Tapi kalau dia di bawah, kita bisa memperhitungkan juga. Ya, baik. Sekarang kita mencari K ekivalen. Ya, nah nanti untuk getaran itu nanti kita membutuhkan massa ekivalen K ekivalen. Apa itu massa ekivalen? Massa yang disusun dari massa-massa yang ada pada sistem itu. Ya. K ekivalen juga demikian. K yang dihitung ya, K yang dihitung dari K yang ada di sistem itu. Ya, itu adalah K ekivalen. Ya. Misalnya ini satu sistem. Ya, satu sistem. Di sini ada batang, kemudian ada K1 dan K2. Ya, di mana di batang itu ya nanti diberikan gaya. Ya, misalnya harus ada gaya yang diberikan agar K1 dan K2 dia terdefleksi. Ya, kalau tidak diberikan gaya ini kita tidak tahu K ekivalennya berapa. Ya. Nah, kalau misalnya kita berikan gaya di C, ya, kemudian ditumpu di engsel di O, ya, maka gaya C ini akan membuat momen, ya, akan membuat momen di titik O, ya, momennya adalah arahnya ke sana, ya, momen di O itu adalah F kali L. Ya, kalau misalnya kita berikan gaya, pasti ada theta, ya, ada theta. Nah, theta itu nantinya akan membuat si pegas ini mulur. Ya, mulurnya sebesar apa? Sebesar X2 dan ini
ada X1. Ya, yang mana X2 ini nanti akan mempunyai gaya, menimbulkan gaya pada pegas yaitu K2 X2. Untuk pegas yang pertama itu adalah gayanya K1 X1. Ya. Kemudian bagaimana mencari K ekuivalen? Ya kita cari sigma momen DO itu sama dengan F K1 kali L. Ya. Yang dari pegasnya ini ditambah dengan F K2 kali L berapa? L1 ini L2. Ya, yang eksternalnya itu adalah F kali L. Ya, ini diberikan dari F kemudian dikalikan dengan L. Ya, setelah ini nanti kita analisa bagaimana K-nya ya. Ya. Jadi ini adalah FK1 kali L1 ditambah FK2 kali L2 sama dengan sigma M di titik O, yaitu F kali L. Ya, semua kita ingin mencari K ekuivalen. Ya, K ekuivalen, maka F ini kita uraikan bahwa dia adalah K ekuivalen kali X. Ya, kali X. Nah, kita cari K ekuivalen ya. K ekuivalen dari sistemnya kita punya ya, sigma M di titik 0. Ya, kemudian semuanya ini dibagi dengan L. Ya, ini dibagi dengan L, dibagi L, sehingga F-nya sendiri. Ya, F itu adalah K ekuivalen kali X. Ya, perpindahan tadi. Ya, ini adalah theta. Nah, ini adalah F. Kemudian perpindahannya ini adalah X. Ya, di mana ini ada X2. Ya, untuk pegas yang kedua ini adalah X1. Ya. Kemudian dari sini X-nya kita bisa kita uraikan. Ya, karena dia adalah theta, maka X itu sama dengan L sin theta. Ya. Kemudian X1 itu adalah L1 sin theta. X2 itu adalah L2 sin theta. Karena theta kecil, maka sin theta itu kita anggap sebagai theta. Ya, untuk getaran perpindahannya itu adalah kecil. Ya, sehingga theta ini dia hanya bergoyang gini tok. Ya, tidak muter gitu enggak, tapi dia bergoyang gini. Sehingga theta kecil sekali, maka sin theta sama dengan theta. Ya, kita samakan semuanya dalam sinus. Ya, kita samakan semuanya dalam sinus, maka X-nya kita X1 kita ganti dengan sinus ya, L1 theta, kemudian L2 theta dan L theta. Ya, sehingga K ekuivalen itu sama dengan ini. Ya, jelas ya. Ini Ibu K1 ya, X1-nya kita ganti dengan L1 theta. Berarti L1 per L kali L theta.
ya, ditambah dengan K2 L1 per L L1 L2 theta. Ya. Ya. Yang di sebelah kiri itu juga K ekivalen kali L theta. Ya. Semuanya menggunakan theta, berarti ini bisa dicoret. Ya, kita nanti K ekivalen sama dengan K1, ya, L-nya dia bisa pindah ke ruas 2, ya, menjadi kuadrat, ya, L1 per L kuadrat. Ya, kita mencarinya seperti itu. Baik, di sini ada pertanyaan. Silakan. Nggak ada? Baik, Ibu teruskan. Ya. Nah, itu kalau tadi yang ditinjau itu adalah di titik C. Ya, tapi kalau yang ditinjau itu adalah titik D, ya, berapa gayanya? Ya. Nah, kita masukkan seperti yang tadi. Ya, sigma M DO sama dengan FK1 L1 ditambah FK2 L2. Ya, kemudian titik TO itu dari D, ya ini D itu L3 ya, berarti yang kita masukkan adalah F kali L3 sama dengan FK1 itu K1 X1 kali L1 plus K2 X2 kali L2. Ya, jadi di sini ada L3. Ya, nanti Anda akan dapatkan berapa tadi? K ekivalen sama dengan K1 L1 per L3 kuadrat ditambah dengan K2 L2 per L3 kuadrat. Ya, jadi nanti itu tergantung yang ditinjau di titik mana. Ya, apakah di titik C, ataukah di titik D, ataukah di titik A. Ya, kita bisa mencari K ekivalen. Apakah bisa di titik A? Ya, untuk mencari K ekivalen bisa. Ya, nanti Anda akan bisa menyusun K ekivalennya kalau kita yang diamati adalah di titik A. Ya, baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ini untuk pendulum, ya, bagaimana kita membuat potensialnya, ya, konstanta pegas, ya, untuk sistem yang
seperti ini. Ya, ini bukan kepegasan, tapi karena ada potensial ya, energi potensial yang disebabkan karena adanya ketinggian. Ya, baik. Bagaimana kita mencari KT-nya? Ya, KT-nya itu adalah ya, jika ada pendulum seperti ini, ya, jika ada pendulum seperti ini, kemudian ini ada massa, berarti ada gaya mg. Ya, perpindahannya adalah theta. Ya, sehingga sigma momennya ada arahnya ke sana. Sigma momen di titik O. Ya, sigma momen di titik O itu ya berapa? Nah, itu adalah mg kali L ya. Mg terus L ini ya, L sin theta. L sin theta. Nah, ya. Jadi torsi di ini T ya. Di sini ada T juga. Ya, M, G, L, sin theta. Nah, ya, karena theta kecil sekali, maka sin theta kita anggap sebagai theta. Ya, maka ini adalah M, G, L, theta. Ya, kalau demikian bahwa momen itu adalah momen torsi adalah KT kali theta, ya, sehingga KT itu adalah mgl. Ya, jadi di sistem ini yang menyimpan energi, ya, KT-nya adalah mgl. Ya. Ya, nanti Ibu beri contoh yang lain lagi, ya. Ya, untuk K. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Ibu lanjutkan ke massa ekivalen. Semacam. Ya, baik. Untuk massa pun demikian, bahwa di sistem itu nanti ada banyak massa, ya. Banyak massa, nanti
bagaimana kita mengekivalenkan ya. Kalau ini adalah sebuah gedung katakanlah ya, dia mempunyai apa kolom-kolomnya ini merupakan K1, K2, K3, kita bisa menggambarkan ya bahwa ini massa 1 itu adalah lantai 1, massa 2, massa 3 dan massa 4 dan seterusnya. Ya, ini adalah lantai-lantainya. Ya, kalau ada getaran, ada gempa gitu, bagaimana reaksi di masing-masing lantainya ini nanti bisa ini ya bisa masuk di situ ya, bisa dianalisa. Ya, baik. Nah, ini kalau misalnya sistemnya adalah banyak massa di sini ya. Ini ada massa 1, massa 2, massa 3 ya. Kemudian dia digerakkan oleh bar yang ditumpu di satu pivot ya. Ya, massa itu adalah untuk energi kinetiknya. Berarti kalau misalnya kita gerakkan pivot ini ya, nanti massa 1, massa 2, massa 3 masing-masing mempunyai energi kinetik. Ya, bagaimana kita mengekivalenkan dari menjumlahkan dari energi kinetik itu ya, kemudian diwakili oleh satu massa ekivalen. Ya. Jadi dari sistem ya yang mempunyai banyak massa ya, kalau misalnya dia digerakkan ya, semuanya bergerak. Kalau semuanya bergerak, masing-masing massa itu mempunyai energi kinetik. Ya, paham ya? Kalau misalnya sistem itu bergerak, masing-masing massa itu mempunyai energi kinetik. Ya, bagaimana kita menjumlahkan energi kinetik yang ada di sistem itu, ya, kemudian kita wakili di massa ekivalen. Ya, kita wakili dengan satu massa ya yang nantinya massa itu mewakili untuk semua energi kinetik yang ada di sistemnya. Ya, nah ini massa 1 dia mempunyai energi kinetik ya karena dia nanti akan bergerak sebesar x1 dot. Massa 2 juga demikian, x2 dot dan massa 3 juga x3 dot. Ya. Nah, kebetulan ini yang ditinjau itu adalah di titik A. Ya, kita letakkan massa ekivalennya ada di titik A. Ya. Jadi masing-masing tadi kita punya energi kinetik 1, energi kinetik 2, energi kinetik 3 ya. Nanti diekivalenkan di titik yang ditinjau. Kebetulan titiknya adalah titik A. Ya, kecepatan di titik A itu adalah x dot kuadrat ini ya, ekivalen. Ya, kebetulan di sini adalah untuk XA. Berarti nanti ini adalah x1, x dot 1. Nah, ini bisa diganti sama Ibu. M ekivalen x dot 1 kuadrat. Nah, ya. Kemudian X2 ya. X2 itu berapa? L sin theta. L-nya L berapa tadi? L2. Ya. Misalnya X3 itu juga L3 sin theta. Ya. Karena kecil sekali, maka sin theta bisa kita rubah menjadi theta. Ya, Ibu tak coret-coret dulu ya.
Kelihatan? Terlihat, Bu. Terlihat ya. Nah, ini tadi Ibu mau menggambarkan tadi, ini adalah pivotnya, kemudian ini massa 2, ini massa 3. Ini titik A, ini titik B, ini titik C. Ya, M1, M2, M3. Nah, kalau misalnya kita gerakkan ya sebesar theta, maka M1 ini dia akan bergerak sebesar X1. Kemudian X2, kemudian di sini ada X3. Ya, masing-masing massa itu mempunyai gerakan X1, X2, X3. Ya. Kemudian untuk energi kinetik di sistem berarti adalah energi kinetik total itu adalah T1 ditambah T2 ditambah T3. Yang mana T itu adalah energi kinetik untuk 1 setengah M1 X1 dot kuadrat. Ya, ditambah dengan setengah M2 X2 dot kuadrat ditambah setengah M3 X3 dot kuadrat. Ya. Nah, di mana X1 itu adalah ini jaraknya dari sini misalnya L1, L2, dan L3. Ya. X1 itu adalah L1 sin theta. X2, L2 sin theta. X3 adalah L3 sin theta. Ya, karena theta kecil sekali, maka sin theta itu bisa dianggap sebagai theta. Sehingga X1 adalah L1 theta, L2 theta, dan L3 theta. Ya. Nah, untuk energi kinetik total, ya, itu adalah setengah M ekivalen ya kali X ekivalen dot kuadrat. Ya, sekarang X ekivalen itu di mana yang kita tinjau? Ya, kalau yang kita tinjau di A ya, nanti kita menggunakan X1 ya. Kalau kita di X3 ya, kita menggunakan di X3 ya. Jadi nanti tergantung daripada K ekivalennya. Ya, Ibu gambarkan lagi ini sistemnya yang kalau misalnya diwakili dengan satu massa ekivalen. Ini adalah massa ekivalen. Ya, ini ada X ekivalen. Ya, jadi seolah-olah massa yang kecil tadi itu dijadikan di satu titik, ya, di satu titik yang diwakili oleh massa ekivalen dan X ekivalen. Ya, apakah harus di titik A, B, C? Apakah tidak boleh di tengah-tengahnya A sama B? Boleh, ya, boleh. Ya, nah, tapi nanti ya massa ekivalennya di mana? Ya, nah itu. Karena di soal itu adalah kita wakili di titik A, ya, sehingga X ekivalen misalnya itu adalah X di 1 atau di titik A, maka kita buat setengah M ekivalen kali X1 dot kuadrat. Ya. Nah, ini kita masukkan di persamaan awal ini. Ya. Jadi kita punya persamaan setengah M
ekivalen X1 dot kuadrat sama dengan setengah M ya, M1 X1 dot kuadrat plus setengah M2 X2 dot kuadrat ditambah dengan setengah M3 X3 dot kuadrat. Ya, masing-masing kita masukkan L theta-nya. Ya. Ini setengah M ekivalen L theta. Sama dengan setengah L1 ya. M1 L1 theta dot kuadrat ditambah setengah M2 L2 theta dot kuadrat ditambah dengan setengah M3 L3 theta dot kuadrat. Ya, ini sudah masuk demikian. Ya, karena semuanya punya setengah ya, ini setengah, setengahnya dicoret, setengahnya dicoret, tetanya juga teta coret, ya, sehingga kita punya M ekivalen kali L1 sama dengan M1 L1 salah ya, L-nya kuadrat, ya, L-nya kuadrat. Ya, L kuadrat ditambah dengan M2 L2 kuadrat plus M3 L3 kuadrat. Ya, yang kita ingin cari adalah M ekivalen. M ekivalen sama dengan M1 karena L1 kuadrat dibagi L1 kuadrat hilang M2 L2 per L1 kuadrat ditambah M3 L3 per L1 kuadrat. Ya, ini adalah untuk massa ekivalen. Ya, nanti kalau misalnya yang ditinjau di titik B, ya nanti M2-nya itu sendiri, ya, karena pembaginya adalah L2 kuadrat. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Jadi kalau misalnya Ibu simpulkan bahwa massa ekivalen itu adalah massa di sistem itu, massa yang mewakili sistem itu ya untuk bergerak ya, mempunyai energi kinetik. Ya, massa yang mewakili massa-massa yang ada di sistem itu yang mempunyai energi kinetik. Baik, berikutnya, contoh berikutnya itu ada Reptinian. Ya, Ibu ambil dari ini, dari buku. Ya, sebentar ya. Ya, baik, dari soal
dari buku itu ada contoh soal itu Rack-Pinion. Nah, Rack-Pinion itu adalah tugasnya merubah putaran menjadi ini, merubah gerakan yang berputar berotasi menjadi gerakan yang translasi, ya. Jadi di sini ada theta, kemudian di sini ada x, ya. Untuk pinionnya, ya, masanya itu adalah J, kemudian untuk rack-nya dia masanya adalah M. Ya, ini dalam satu sistem. Ya, ini Ibu katakan dalam satu sistem. Berarti ada energi kinetik. Kalau misalnya ini digerakkan, dua-duanya pasti bergerak, ya, karena memang ada hubungan. Ya, energi kinetik yang ada untuk T pinionnya itu sama dengan setengah J theta dot kuadrat. Ya, kemudian untuk rack-nya, T untuk rack itu adalah setengah M X dot kuadrat. Ya, antara theta dengan X itu ada hubungan bahwa ini jaraknya adalah R. Ya, sehingga X itu sama dengan R sin theta. Ya, kalau misalnya berapa ininya? Ada ini X, ini R. Ya, X itu sama dengan R theta. Ya, sekarang totalnya berapa? Total itu sama dengan T pinion ditambah T rack-nya. T pinion setengah J, ya, J di titik O, di CO itu titik putarnya, kali theta dot kuadrat ditambah setengah M X dot kuadrat. Ya. Sekarang yang kita tinjau yang mana? Ya. Energi kinetik ekuivalen di mana? Apakah di rack-nya ataukah di pinionnya? Kalau misalnya di pinion berarti saya energi kinetik total di pinion. Berarti setengah J ekuivalen kali theta dot kuadrat sama dengan setengah J0 theta dot kuadrat ditambah setengah M X dot kuadrat. Ya. Tadi X-nya itu adalah R kali sin theta, sehingga X itu adalah R theta, karena theta-nya kecil. Ya, maka ini setengah J0 theta dot kuadrat ditambah setengah M. Ini kita jadikan dalam theta, yaitu R theta dot kuadrat. Ya, sehingga ini setengah J0 ditambah M R kuadrat kali theta dot kuadrat. Yang ini setengah J ekuivalen theta dot kuadrat. Nah, karena ada sama-sama punya setengah, coret, ini coret, maka J ekuivalen sama dengan J0 plus M R kuadrat. Ya, ini yang disebut dengan massa ekuivalen rotasi. Ya, massa ekuivalen untuk rotasional. Ya, kemudian kalau massa ekuivalen untuk translasi bagaimana? Ya, untuk translasi berarti yang ini yang kita rubah. Ya, setengah M ekuivalen X dot kuadrat sama dengan
setengah J0 theta dot kuadrat plus setengah M X dot kuadrat. Ya, tetanya kita rubah ke X setengah J0 X plus per R. X dot per R kuadrat ditambah dengan setengah M X dot kuadrat. Sehingga di sini itu juga gitu. Kita punya setengah M ekivalen X dot kuadrat ditambah dengan setengah J per R kuadrat ditambah M X dot kuadrat. Ya, ini coret. Nah, ini coret, setengahnya, X-nya juga coret. Sehingga kita punya massa ekivalen sama dengan J0 per R kuadrat plus M. Ini yang disebut dengan massa ekivalen translasional. Ya, baik. Ada pertanyaan sampai sini? Ibu terlalu cepat? Baik, kita lanjutkan ke contoh. Ya, sambil Anda buka bukunya ya. Nah, di buku itu ada contoh di gambar ya, di situ ada massa, ada pegas, kemudian di sini ada roda, kemudian di sana ada, nggak usah ini, baik Ibu anu aja, kasih contoh yang lain. Ya. Ya, ini ada contoh. Ya, ada massa, dia bergerak X, kemudian ada puli, dia bergerak rotasi theta. Ya, pulinya mempunyai inersia J0, kemudian ada pegas 1 dan ada pegas 2. Yang ditanya berapa K ekivalen dan berapa M ekivalen.
Ya, kalau nanti ada perpindahan, ya berarti ini nanti ada geser ke sana. Ya, kemudian di sini dia juga bergeser. Ya, titiknya dia bergeser ke titik ini. Ya, ya ada theta, kemudian ada x-nya. Ya, ada x ke sana sebesar x, kemudian ini ada theta. Ya, kalau misalnya demikian, di sini pegas itu dia nanti ada X2 dan ini ada defleksi sebesar X1. Ya. Untuk K ekivalen berapa? Gimana? Ya, K ekivalen itu adalah F sama dengan F1 ditambah dengan F2. Ya, F1 di mana F1 itu adalah K1 kali X1 ditambah K2 kali X2. Ya, kalau yang ditinjau adalah di titik massa, ya, maka semuanya nanti dibawa ke titik massanya itu. Ya, F di A. Ya, gaya di ekivalen di titik A. Nah, sehingga ini nanti juga K ekivalen kali X1. Ini sebentar. K ekivalen kali X ekivalen sama dengan K1 X1 ditambah K2 X2. Ya, di mana X ekivalen itu adalah X1. Ya, maka K ekivalen kali X1 sama dengan K1 X1 ditambah K2 X2. Ya, karena di sini ada theta, berarti X2 itu adalah R sin theta. Nah, sehingga R kali theta. Nah, X1-nya itu juga R kali theta. Ya, berarti di sini ada hubungan ya, bahwa X1 dan X2 itu adalah sama. Ya, sehingga di sini X2 bisa diganti dengan X1. Ya. K1 ditambah K2 sama X1. Ya, di sini ada K ekivalen X1. Ya, X1-nya kita coret. Berarti K ekivalen itu sama dengan K1 ditambah K2. Kalau nanti ditinjau di pulinya bagaimana? Ya, kalau di pulinya berarti nanti jadi theta. Ya, jadi theta. Ya, karena di puli dia gerakannya adalah theta. Kemudian untuk mencari massa ekivalen. Ya. Ya, berarti T total
itu sama dengan T massa ditambah T puli. T massa adalah setengah M X dot kuadrat ditambah setengah J0 theta dot kuadrat. Nah, di sini yang ditinjau adalah di titik A. Berarti setengah M ekivalen kali X dot kuadrat ekivalen sama dengan setengah M X dot kuadrat ditambah setengah J0 theta dot kuadrat. Ya, X ekivalen itu sama dengan X dot ekivalen adalah X dot, ya, X dot. Nah, ya kita rubah M ekivalen kali X dot kuadrat sama dengan ini kita rubah dulu ya. Ini kita rubah dulu. Tetanya dalam X. Ya, nanti kita punya setengah M X dot kuadrat plus setengah J0 kali theta itu adalah X per R. X dot per R kuadrat. Ya. Sehingga nanti kita pindahkan, kita gabungkan J0 per R kuadrat X dot kuadrat. Nah, ini setengah M ekivalen X dot kuadrat. Ya. Ini coret, 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 coret. M ekivalen sama dengan M plus J0 per R kuadrat. Ya, ini adalah M ekivalen. Contoh berikutnya, ya, kalau misalnya ya, di sini ada massa, ya, kemudian ada perpindahan sebesar X, kemudian ada puli. Puli itu ada apa? Pulinya bertingkat, ya, ada R1 dan ada R2. Ya, kemudian nanti dia berputar sebesar theta. Ya, sebesar theta. Kalau misalnya pulinya bertingkat, berarti nanti ada jari-jari girasi kg. Ya, jari-jari girasi. Ya, baik. Ya, yang sudah lulus Kindin tentunya tahu jari-jari girasi itu apa ya. Ya, nanti jari-jari girasi digunakan untuk mencari J0 sama dengan massa 2, ini massa 1, ini massa 2, M2 Kg kuadrat. Ya. Baik, untuk mencari K ekivalen. Ditinjau
pada gerakan translasi ya. Ditinjau di masa balok. Nah, ditinjau di masa balok berarti nanti di titik ini ya, nanti kita mencari masa ekivalen atau K ekivalen. Baik. Gaya total itu adalah F1 ditambah dengan F2. Ya, kalau misalnya ada gerakan sebesar X ke sana, delta X, X1, maka ini ada sebesar theta. Ya, bergerak theta. Berarti untuk K2 dia nanti juga bergerak X2. Ya, sehingga di sini F1 itu adalah K1 kali X1 ditambah F2 itu adalah K2 kali X2. Di mana X2 itu adalah R2 kali theta. Sedangkan X1 itu adalah R1 kali theta. Nah, ini adalah X1. Ya, kita nanti karena akan dibawa ke X1, semuanya dibawa ke X1. Ya, K1 kali X1 ditambah dengan K2 kali, ya, untuk X2-nya berarti berapa X1? X2 berarti dia adalah tetanya diganti dengan X1 per R1. Berarti R2 per R1 kali X1. Ya, nanti kalau Ibu keliru tolong dikoreksi. Ya. X2 kita ganti dengan R2 per R1 kali X1. Kemudian di sini juga kita masukkan K ekivalen X1. Ya. K ekivalen X1 sama dengan K1 plus K2 R2 per R1 kali X1. Nah, kita coret, maka K ekivalen sama dengan K1 plus K2 R2 per R1. Ya, ini adalah K ekivalen. Gimana? Paham ya? Ya. Kemudian untuk masanya bagaimana? Ya, kita mencari massa. Ya. T total sama dengan T apa tadi? T balok, ya, T balok ditambah dengan T puli. T baloknya adalah setengah M X1 dot kuadrat, kemudian pulinya dia bergeraknya rotasi. Ya, pulinya dia bergeraknya rotasi, berarti setengah J0 theta dot kuadrat. Ya, tadi sudah J0 itu adalah karena ada jari-jari girasi, maka M2KG kuadrat. Ya, ini adalah M1, M balok. Ya. Maka di sini T totalnya adalah setengah M
ekivalen X1 dot kuadrat. Ya, kita masukkan M1 X dot 1 kuadrat ditambah dengan setengah M2 KG kuadrat. Ya, tetanya kita ganti dengan X1. Berarti X1 Oh my lord. X1 per R1. X1 dot per R ini ya. Ya, sehingga setengah M1 ditambah M2 KG kuadrat kali KG per R1 kuadrat kali X1 dot kuadrat. Ya. Nanti setengahnya kita coret, setengah M ekivalen X1 dot kuadrat. Ya. Setengahnya kita coret, X1 juga kita coret. Sehingga M ekivalen sama dengan M1 plus M2 KG per R1 kuadrat. Nah, ini adalah massa ekivalen. Baik, ada pertanyaan? Ya, silakan. Jari-jari girasi X1 ini toh. Tetanya pakai X. Oh. Ya, baik. Ya. Ini kan pulinya, ya. Kemudian dia di sini ditarik oleh massa. Ya. Massanya dia adalah X1. Ya. Ini adalah R1, ini R2. Ya. Puli ini dia bergerak sebesar theta. Sehingga T untuk puli adalah setengah M2 kali KG itu adalah J0, ya, ini adalah J0 kali theta dot kuadrat. Yang ditanya kenapa di X1 ya? Ya, karena yang kita tinjau ya, massa puli ini mau kita gabungkan dengan di X1 ya. M ekivalen yang kita tinjau adalah M ekivalen di X1. Ya, setengah. Ya, yang mau kita tinjau adalah di X1-nya. Ya, sehingga theta ini kita rubah menjadi X1. Ya, theta itu adalah ya karena X1-nya adalah di sini. Ini adalah X1.
ini adalah X1, ya. Maka theta ini, ya, X1 itu adalah menjadi ya, karena yang kita tinjau adalah X1, maka X1 itu adalah R1 kali sin theta. Ya, karena kecil sekali ya R1 theta. Ya. Nah, karena yang kita rubah ini, yang kita konversi ini adalah theta, maka theta itu sama dengan X1 per R1. Ya, sehingga T puli itu sama dengan setengah M2 KG per R1 kuadrat X1. X1 dot. Ya, baik. Itu. Jadi kenapa pulinya dijadikan X1? Ya, karena yang kita tinjau adalah di X1. Massa ekivalen di X1. Sehingga pulinya ya dikonversi ke X1. Ya, untuk yang lainnya mungkin? Ya.